Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat sekalian. Kembali kita dalam renungan pagi pada hari ini. Saya Pendeta Tuti, pendeta yang bertugas di Jemaat Bereng Gereja Yerusalem Teheta. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 41 ayat 21 sampai 29 dengan perikop Tuhan menantang berhala-berhala. Saya ambil tema bagi kita pada pagi hari ini, Allah adalah andalanku. Bapak Ibu saudara-saudari sidang jemaat sekalian, pernahkah kita menonton film tentang pertarungan antara jagoan dengan pecundang? Biasanya si pecundang berkoar-koar bahwa dirinya akan dengan mudah mengalahkan lawannya. Tetapi kita tahu omongan si pecundang hanya omong kosong yang tidak dapat dibuktikan. Hal seperti itulah yang terjadi ketika Allah menantang bangsa-bangsa yang meminta pertolongan kepada dewa-dewa mereka agar dewa-dewa itu memberikan bukti kekuasaannya. Sekali omong kosong tetap omong kosong. Itulah yang menjadi persoalan bagi para ilah yang menjadi pemujaan banyak bangsa. Tidak ada satupun dari para ilah itu dapat membanggakan kekuasaan mereka di hadapan Allah. Pertama, kalau kita lihat Allah dan para ilah berbanding terbalik. Artinya Allah berkuasa atas sejarah, berdaulat atas masa depan, dan raja atas alam semesta. Sementara para ilah tidak dapat punya kuasa atau kemampuan apa-apa yang dapat diandalkan manusia. Kedua, Allah dapat memberikan bukti kepada bangsa-bangsa bahwa Allah berdaulat atas semua orang, termasuk raja dari utara untuk melaksanakan rencananya. Dapat dilihat dalam ayat 25 sampai 26. Sementara itu para ilah tidak dapat memberitahukan apa-apa tentang kekalahan yang akan mereka alami. Ketiga, bagi Allah segala sesuatu yang berkaitan dengan para ilah adalah kejijikan, termasuk bangsa-bangsa yang menyembahnya. Dapat dilihat dalam ayat 24. Oleh karena itu, para ilah dan pengikutnya hanyalah kesia-siaan dan berakhir pada penghukuman di neraka dalam ayat yang ke-29. Dari ketiga aspek ini kita dapat menilai dengan jelas hanya Allah yang sepantasnya menjadi Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai dan kita andalkan dalam hidup kita. Oleh karena itu, untuk urusan hidup kita ini tidak boleh main-main. Untuk apa bersandar pada berhala yang punya bentuk tetapi isinya kosong alias hampa. Hanya Allah saja yang bisa kita andalkan, karena Ia yang punya kekuasaan yang telah terbukti tidak dapat ditandingi oleh siapapun atau oleh apapun. Melalui hubungan yang lebih erat dengan Allah, kita terhindar dari kesia-siaan dan penghukuman kekal. Mari kita sungguh-sungguh hidup setia dengan Tuhan. Dan kita jangan pernah menduakan hati kita. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang penuh dengan kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini atas kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari ini. Kami menyerahkan kehidupan dan diri kami. Kami berdoa terkhusus bagi jemaat kami di Gohong Gereja GKE Kaharap. Tuhan memberkati seluruh jemaat-jemaat kami, usaha pekerjaan mereka, kesehatan, kekuatan panjang umur diberikan oleh Tuhan dalam hidup mereka.
Kami berdoa bagi pekerja gereja Tuhan, terkhusus pendeta, penetua diakon, bahkan siapapun yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memampukan mereka dengan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus Tuhan. Segala berkat yang luar biasa dilimpahkan dalam kasih karunia yang Allah nyatakan bagi jemaat kami di Gohong. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa, yang menuntun, memakai, dan memberkati kehidupan dan masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.